Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kesempatan saat ini memberikan kita semua kesehatan, memberikan kita semua rezeki, dan memberikan kita semua kehidupan. Yang dengan kehidupan ini insya Allah kita akan senantiasa berbuat kebaikan sebagai niatan kita dalam mengisi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Hadirin rahimahullah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan insya Allah kebaikan, kesehatan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin rahimahullah, ada hal-hal yang penting yang kemudian diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan suatu saat ada sahabat Rasulullah yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau salah seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa cerdasnya, meskipun asalnya dari gunung, daerah-daerah pegunungan di Jazirah Arab. Suatu saat ketika Mu'adz sedang duduk-duduk, maka diraih tangannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diberi nasihat, yang nasihat itu merupakan hal-hal penting, hal-hal pokok yang ada di dalam kehidupan kita. Apa nasihat tersebut? Rasulullah mengisyaratkan agar Mu'adz senantiasa mengingat, senantiasa berdoa, dan jangan sampai lupa, yaitu doa ketika selesai menjalankan ibadah sholat. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitu doa yang bunyinya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga hal yang pokok, tiga hal yang penting yang disyaratkan oleh Rasulullah agar senantiasa kita minta kepada Allah. Yang pertama yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang pertama, kita minta bantuan kepada Allah, dibimbing oleh Allah, bimbingan dari Allah. Apa itu? Yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bimbinglah kami, bantulah kami untuk senantiasa mengingat. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mengingat Allah? Karena dengan mengingat Allah itulah insya Allah kita akan senantiasa mendapat bimbingan secara rohani, secara spiritual. Kita akan senantiasa terjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh agama dengan senantiasa mengingat Allah. Kalau kita mau berbuat yang jelek, maka kemudian kita mengingat Allah. Kalau kemudian kita mendapat nikmat, maka kemudian kita mengingat Allah dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika kondisi hati kita gundah, maka kemudian kita mengingat Allah. Maka sangat penting sekali bahwa kehidupan kita ini dipenuhi oleh zikir kepada Allah, dipenuhi oleh mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celaka orang yang kemudian tidak mengingat Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasr disebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Adalah engkau seperti orang yang melupakan Allah, maka kemudian mereka lupa pada dirinya sendiri. Karena lupa pada dirinya sendiri itu, kalau kita maknanya adalah lupa diri.
Sehingga kemudian hal-hal yang harusnya dilarang kita laksanakan, hal-hal yang diperintah kita tinggalkan. Itulah orang yang lupa pada Allah. Maka menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak amalnya. Maka sangat penting sekali bahwa dalam kehidupan kita itu akan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengingat Allah, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa jika dia mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, dan tidak menjadi sombong ketika mendapatkan hal-hal yang baik. Itulah esensi dari ketika kita mengingat Allah. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyukrika. Hal yang penting yang kedua adalah bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita terima, maka sesungguhnya adalah hal yang baik dan mungkin yang terbaik bagi kita. Maka dalam kehidupan kita itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan hal-hal yang baik, maka yang harus kita ingat adalah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan harus kita syukuri. Dalam satu ayat Al-Qur'an disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita itu kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah itu pemilik siksa, pemilik azab. Dan barangkali dengan kekufuran itulah banyak orang yang kemudian hatinya menjadi tidak tenang, hatinya gundah gulana karena tidak disyukuri. Dan orang yang tidak mensyukuri nikmat itulah orang-orang yang disebut dengan orang yang kufur nikmat. Setiap diberi oleh Allah, kemudian tidak dianggapnya, atau bahkan melupakan bahwa itu nikmat dari Allah, atau bahkan mereka merasa kurang. Diberi kenikmatan, merasa kurang, tidak cukup. Kemudian hatinya menjadi merana karena tidak ada kepuasan di dalam dirinya. Itulah maka kenapa salah satu hal yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim itu di dalam Quran surah Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kamu pada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat itu, maka sesungguhnya mereka mensyukuri dirinya sendiri. Hidupnya menjadi tenang. Apa yang diberikan oleh Allah akan menjadi barokah, karena kenikmatan di dalam hatinya itu dilandasi dengan kesyukuran. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur, maka menjadi azab, menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka hal yang penting yang kedua adalah bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini. Allah SWT sudah memberikan kehidupan ini. Maka kalau kita sebagai umat Islam, ketika bangun tidur, yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kesyukuran. Setelah kita syukuri, maka kemudian niat kita bahwa kehidupan yang akan kita jalani hari ini merupakan hal-hal yang baik yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita bangun tidur, kita syukuri Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, yang dengan kehidupan ini insya Allah akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka hal yang penting yang kedua, setelah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka adalah bersyukur kepada Allah. Dan itu tuh kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika.
Adapun yang ketiga adalah beribadah dengan baik. Wa husni ibadatik. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Yang Kuasa, sehingga kita tidak bisa meminta kita dilahirkan di satu tempat, kita meminta menjadi suku tertentu, atau kita meminta dengan bentuk tertentu, karena itu adalah anugerah dari Allah. Dan apa sesungguhnya yang diminta oleh Allah dengan kehidupan kita ini? Yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kata Allah, beribadah. Maka jadikanlah kehidupan kita itu sebagai ladang ibadah kita. Kita bekerja untuk ibadah. Kita beraktivitas untuk ibadah. Dan ibadah itu adalah senantiasa mendekatkan at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam makna ini, kehidupan ini harus mampu bernilai ibadah ketika dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita belajar masih sebagai pelajar, maka belajar kita itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bisa menjadi makna ibadah. Kita yang sudah bekerja, maka bekerja kita itu harus senantiasa kita niati untuk at-taqarrubu ilallah, untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bisa bermakna ibadah. Mereka yang refreshing saja, ketika itu dalam rangka tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah lewat alam, kemudian mengembalikannya kepada Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa bermakna ibadah. Maka hidup ini adalah ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus senantiasa memperbaiki kehidupan ini dalam rangka ibadah. Dan kita minta kepada Allah agar kita itu menjadi orang yang senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah. Beribadah yang baik, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi dalam diri kita itu ada ruh, ada semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ingatlah bahwa seluruh ibadah yang kita laksanakan itu harus mempunyai dua hal. Yang pertama, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, harus semakin menjadikan kehidupan kita itu lebih baik dan mampu memperbaiki kehidupan yang ada di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, itulah tiga hal yang pokok dan sangat penting, sehingga sampai-sampai Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz untuk senantiasa berdoa. Ketika selesai kita menjalankan sholat, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bimbinglah saya, bimbinglah kami, bantulah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa beribadah yang ikhlas, yang baik, yang lurus hanya kepadamu. Dan itu menjadi pedoman kita. Dan marilah kita senantiasa memohon bimbingan kepada Allah dalam tiga hal itu. Demikian, hadirin rahimakumullah. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan semoga Allah senantiasa memberi ampunan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.